Selamat datang kembali di channel Warnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor tech dan beberapa yang request. Pertama, Gotoh yang ditutup di harga 77 menguat 1,31% asing net buy. Kalau diperkasnya Gotoh di distribusi. Gotoh mudah-mudahan bertahan ya. Ini dia di level yang harus rebound. Kalau dia koreksi lagi jebol, ini kuncinya ya Bapak Ibu, jebol 74 gagal. Ingat aja itu, jebol 74 gagal. Sebenarnya di bawah 77 tuh udah tanda-tanda lemah, tapi kita pakai support karena ini kan ada terbentuk dua candle ya, 74 lah ya. Toleransinya jebol buang aja. Kalau mau beli sekarang atau koreksi-koreksi dikit itu bisa, disclaimer ya. Target 88. Kalau memang ada swing atas, potensi 88 nih Gotoh di April, bukan minggu depan ya, di April. Disclaimer, catatannya di April nggak ada lagi turun di bawah 74. Minggu depan kalau turun di bawah itu lemah. Itu Gotoh. Lanjut, buka yang ditutup di harga 130 menguat 0,77% asing net sell. Kalau dibuka resminya buka akumulasi, langsung saja katanya buka bagus di atas EMA 200. Kalau jebol EMA 200 berapa tuh berarti? 126 lemah. Ingat aja itu. Dan minggu depan kalau jalan atau di April ya 153 lah kita arah target. Nutup gap ini bisa nggak? Bisa nutup gap. Jadi gapnya yang mana nih? Bisa pakai 137 kah? Bisa pakai 138 kah? Atau pas tutupan harga ini ya? Karena doji ya, terserah Bapak Ibu lah. Kalau menganggap tutup gap di 138 boleh. Kalau menganggap dia baru bisa tutup gap buka kalau di 143 juga silakan ya. Karena nggak ada yang pasti, nggak ada ilmu yang harus ya, kembali ke masing-masing. Yang penting tuh fokus ke strategi. Ngapain memperdebatkan? Sering dulu-dulu tuh bukan belum nutup gap. Kalau 138 harus 143 dia baru nutup gap. Karena gap itu ditutup kalau harga yang baru atau candle sesudah gap nih, nggak tahu candle berapa hari, itu arahnya menuju harga penutupan atau pembukaan hari waktu dia membuat gap. Kalau seperti itu ya harusnya kan 143 baru nutup gap. Tapi ada juga yang mendebat, nggak perlu, yang penting dia menyentuh candle hari sebelumnya, entah ekor, body, atau apapun itu sudah tutup gap. Ya kembali lagi ke masing-masing. Sebenarnya gap itu kalau dibilang ya 143. Kenapa? Karena dia kan closingnya 143 terus turun langsung gap down. Berarti kalau mau nutup gap ya harus ke 143 sebenarnya ya. Tapi kembali ke masing-masingnya. Tak perlu diperdebatkan yang seperti itu tuh ya. Karena di market nih nggak ada ilmu pasti. Itu ya. Jadi itu aja dulu untuk buka. Kalau melihat buka ini disupport, ditarik nih sideways, mudah-mudahan bangkit. Dan Bapak Ibu perhatikan, ini ada double bottom. Supportnya pakai EMA 200 tuh 127, 126. Buka, kalau mau bagus langsung jalan minggu depan. Tapi Bapak Ibu lihat, yang beli itu kemarin tuh kebanyakan retail. Cuman ini kemungkinan bukan retail, LG bukan retail. Kalau menurut saya LG bukan retail, kenapa dia berani beli 10 miliar? Ya menurut saya itu bukan retail. Kalau kita tarik selama perdagangan seminggu kemarin, itu LG beli 52 miliar, AT 7,8 miliar, PD 5,8 miliar. Jadi harusnya bagus ya. Potensi bisa rebound minggu depan. Lanjut, IMTK yang ditutup di harga 510 terkoreksi 1,92% asing net sell. Kalau dibuka resminya IMTK di distribusi. IMTK saat ini, wah ini bagus juga ya, inside bar. Dan Bapak Ibu lihat, selama seminggu kemarin tuh JP, BB, Akum. Tapi yang paling besar nih JP, 18 miliar. Tapi Bapak Ibu juga bisa lihat, yang jualnya tuh broker-broker yang jarang dipakai retail. Ada BK, YU, LS ya. Ya kita lihat, yang penting kalau Bapak Ibu punya harga MTK nih di area 510, 520 ya, jebol 480 buang dulu aja. Kalau mau buang ya, cuman dalam buangnya sekitar 7%-an. Targetnya kalau jalan minggu depan 580. Atau minim-minim ya 550. Kita lihat minggu depan. Inside bar candlenya ini sebenarnya bagus. Lebih condong peluang rebound MTK. Lanjut, SRTG yang ditutup dengan 1475 menguat 6,11% asing net buy. Lalu bukan semuanya SRTG akumulasi. Langsung saja ke tekniknya, SRTG cukup oke kalau minggu depan bisa tembus 1500. Mudah-mudahan bisa bertahan. Langsung saja ke teknikalnya, harus tembus 1500 minggu depan. Kalau di atas 1500, Senin Selasa sinyal bagus. Targetnya kalau melihat history ini ada di sekitaran 1680, 1700. Nah ini ya, kalau Bapak Ibu nekat beli sekarang, supportnya agak jauh tuh, 1350. Pakai candle
hari apa nih? Kamis ya, Kamis saja. Untuk SRTG supportnya pakai 1350. Seperti ini nih kemungkinan besar loh ya. Kalau melanjutkan penurunan sih enggak. Kalau di April kemungkinan besar sideways. Atau dia langsung naik ke atas 1700 baru sideways-nya di atas. Mei nanti mungkin baru sell in Mei. Bisa jadi double top. Pokoknya ingat aja Bapak Ibu, kalau SRTG minggu depan jebol 1350 itu lemah. Kembali ke masing-masing ya. Untuk SRTG, menarik nggak SRTG? Harusnya menarik kalau minggu depan tembus 1500. Senin Selasa tembus 500, 1500 mudah-mudahan aman. Lanjut 1700. Arah SRTG. Lanjut. SCMA yang ditutup di harga 187 terkoreksi 4,1% asing net sell. Kalau dibongkar semuanya SCMA di distribusi. Langsung saja ke trinknya SRTG. Yang penting SRTG ini gak jebol 180. Nah nih kebetulan ada persimpangan jalan nih. Ya 178 lah bisa juga. Tergantung Bapak Ibu ya. Kalau tarik seperti ini, nah ketemu kan 178. Nih tarik lagi samping. Tuh 180 sampai 178. Nah ketemu ya. Jadi itu harus dijaga. Mana sih ini Bapak Ibu ya. Walaupun ini ilmu nggak pasti ya, kembali ke masing-masing. Ada yang juga mau pakai 180 atau pakai 170 juga silakan. Tapi menurut saya 175 ini harus dijaga nih. Kenapa? Dulunya support, terus resisten, terus jadi support. Ini harus dijaga. Kenapa? Karena dia sempat turun, terus naik lagi. Ya udah titik aman. Harusnya ya 178 titik aman. Jadi kalau jebol itu false breakout itu aja. Jadi kalau mau beli ya dekat-dekat support. Kalau mau beli sekarang takut ketinggalan, kan ada tuh. Nanti beli di bawah malah nggak turun-turun, dia langsung naik. Ya silahkan, yang penting sudah tahu. Kalau beli di 187, kalau mau pakai stop loss berarti di bawah 178, 177 misal atau 175. Cut loss-nya 6%. Siap nggak? Rewardnya ke berapa? Minimal 200 dulu. Jangan muluk-muluk lah. Nah, reward seimbang aja tuh. Boleh nggak yang seperti ini? Ya boleh, nggak salah. Tapi kan ada yang bilang, banyak yang bilang harus reward 1:2. Ya kembali ke masing-masing. Kalau mau cari 1:2, minatnya SCMA, kalau bisa nawar. Nah kalau ini 1:2, bahkan 1:3, tapi belinya di 180. Berarti berharap SCMA koreksi dulu. Kalau mau 1:2 dengan harga penutupan hari Jumat minggu lalu, ya berarti minimal target profit ke 212. 1:2, 6% risk, rewardnya 13%. Gimana kalau berharap 1:2 ternyata cuman ke 200, dia yang awalnya 1:1 dapat profit 6% dan stop lossnya 6%. Kalau stop loss berharap tadi ke 210, tiba-tiba dia turun balik lagi ke harga beli. Gimana? Siap nggak Bapak Ibu? Oh saya sih siap, karena saya plan sistem trading saya harus 1:2. Saya lebih baik cut loss daripada nggak dapat 2 rewardnya. Boleh nggak seperti itu? Kalau seperti itu sistem tradingnya, silahkan. Ya bisa aja kan habis koreksi, awalnya profit 6%, balik ke harga beli, atau koreksi sedikit, malah floating loss 2% mungkin, tapi habis itu dia rally. Cuman Bapak Ibu lihat, hitung juga waktunya ini. Worth it nggak Bapak Ibu nunggunya? Dengan resiko yang lebih bisa malah merah lagi. Nah itu ya, di saham nih, ya tadi saya bilang, nggak ada ilmu yang harus pasti. Seperti apa yang dikatakan orang, kembali ke Bapak Ibu, temukan style sistem trading yang sesuai profil resiko Bapak Ibu. Kalau bilang orang 1:1 nggak ideal, tapi Bapak Ibu sering profit dengan risk reward 1:1 seperti ini, bilangnya itu judi. Kalau seperti itu kan, kalau lossnya 3 kali ya nggak nutup. Kalau 1:2, lossnya 3 kali, 2 kali profit tuh bisa aja balik BP atau untung. Ya kembali ke masing-masing. Itu aja. Jadi untuk SCMA harusnya minggu depan ada potensi 200. Pokoknya ISG lanjut ke atas, SCMA minimal 200. Kita lihat minggu depan ya. Lanjut WIRG yang ditutup di harga 82 menguat 2,5%. Asing net sell. Kalau dibuka resminya WIRG di distribusi. WIRG harus bangkit, harus rebound. 78 jangan jebol. Ingat, 78 jebol lemah. Gimana kalau habis jebol dia naik lagi? Ya kembali ke masing-masing. Ya setiap strategi itu ada plus minusnya. Kalau mau cut loss 77, berarti berapa persen tuh dari 82 ke 77? 5 poin. 5 poin berarti 5,5% cut loss. Esokannya dia naik ya udah. Tapi kalau yang nggak pakai stop loss, kita nih mikir resikonya ya, bukan mikir untungnya dulu. Karena berharap dia esokannya rebound, ternyata habis nggak ternyata pas floating loss esokannya malah turun lagi ke bawah.
malah turunannya 10%. Siap nggak Bapak Ibu? Kalau siap ya boleh, nggak salah ya. Jadi masih sama, kembali ke masing-masing tiap strategi. Kalau di grup Murni Trader tuh selalu saya kasih pilihan dengan strategi yang saya buat juga. Tapi lebih banyak saya kalaupun beli saham harga atas seperti kemarin, kami arah hantar di YB malah stop loss 2,5%. Tapi saya infokan ya, karena kami arah hantar belinya tuh di YB itu di berapa kemarin saya lupa tuh. 2000 berapa ya? 2380 kalau nggak salah belinya ya, 2380. Terus cut lossnya di 2330. Saya infokan dan juga saya kasih screenshot. Jadi saya kalau beli harga atas sudah naik 10-20% bahkan arah hunter, saya infokan arah hunter high risk. Langsung saya screenshot tuh harga beli saya match dan saya langsung pasang auto stop loss. Nah, itu beda kalau saham swing lagi di bawah ya saya buatkan trading plan. Tapi kalau sudah saham atas ya biar nggak dikira pom-pom, saya infokan langsung harga beli saya. Biar itu bukti kan saya omong kalau saya arah hunter cuman ngomong arah hunter tapi nggak beli. Kan banyak seperti itu juga orang. Ya memang kemarin tuh hampir mencoba arah juga dia. Tapi habis itu kempes. Ya cut loss 2,5% ya. 50 poin. Dari 2380 ke 2330. Terus berapa kemarin tuh? Coba lihat WP. Turunannya. Tuh 2250. Bayangin kalau kami nggak stop loss. Malah floating loss berapa tuh? 130 poin. 130 poin tuh berarti 6% lebih. Kalau saya mendingan cut loss dulu, besok saya cari gantinya. Tuh, ya. Jadi itu aja. Jadi untuk WRG bagus, target WRG 298, 95, 95, 100 di April ya, bukannya minggu depan aja, di April. Mudah-mudahan. MPPA yang ditutup jaga 51 menguat 2%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya MPPA diakumulasi. MPPA jangan dulu lah. Ngapain Bapak Ibu berspekulasi di saham 50 ini? Kalau mau MPPA nih perhatikan nanti kita turunin aja. Memang level psikologisnya 60. Tapi menurut saya kalau di 5556 itu sudah mulai menarik lah dia ya. Tapi lihat aja nanti. Kalau menurut saya saat ini belum menarik. Mending komoditas tuh. Antam, saham emas, Beremes, Arci, PSAB, Harta, MDKA, Inco, ESA. Itu lebih menarik daripada MPPA. Kalau mau yang digital MPPA nih bukan retail ya. MPPA atau retail. Atau Goto ya, buka lebih menarik daripada spekulasi di sini. Jadi ketentuan saat ini menurut saya skip. Walaupun MACD-nya memberikan sinyal naik, bisa bangkit, bisa ada potensi kemungkinan bangkit juga. Cuman terlalu berspekulasi lah kalau di 50-51 nih. Kenapa? Kita mikir resikonya dulu. Kalau dilengketin tiba-tiba diguyur di 50 dan dikunci dan nggak gerak misalnya sebulan, ya nggak gerak sayang duit kan? Ya itu daripada berspekulasi, yang penting jangan. Masih banyak saham yang lain. Ya ada 800 apa 900 saham kan. Masa mau berspekulasi di MPPA? Itu yang nyangkut atas ya udah biarin buat pelajaran. Jangan ditambah, biarin aja. Itu ya untuk MPPA. Lanjut MLPL yang ditutup di harga 91 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau bukan semuanya MLPL akumulasi. MLPL belum. Dimana kalau tembus 100 dulu baru menarik. Kita lihat ya, siapa tahu minggu depan ada buying power kan. Buka jalan biasanya MLPL jalan. Foto jalan kalau nggak salah juga jalan nih. Ya kita lihat minggu depan. Siapa tahu ada buying power nih. Grupnya Lipo menarik ya. Daripada MPPA, kalau Bapak Ibu mau grup Lipo yang mau volatil, MLPL bisa jadi alternatif ya. Jebol berapa? Jebol 87 buang. MLPL. Itu disclaimer. Lanjut. Bovin yang ditutup di harga 810 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau bukan semuanya Bovin akumulasi. Bovin bagus 780, jangan jebol. Ya, jebol gagal. Target Bovin 900. Mudah-mudahan jalan minggu depan. MACD sudah sudut kemiringannya 45 derajat udah bagus. Golden cross arah atas, bar chart di atasnya juga meningkat. Broker summary stock bid juga akumulasi. Coba kita tarik seminggu. Nah, akumulasi juga seminggu. Bagus gak? Bagus. Menarik untuk Bovin. Kalau di grup Murni Trader udah beli dari bawah ya. Cuman saya udah take pay waktu itu di atas. Jadi belum beli lagi sekarang. Kalau Bapak Ibu tertarik join bersama Murni Trader, itu ada yang secara gratis free. Tapi ada syarat dan ketentuan berlaku. Apa syaratnya? Bapak Ibu punya sekuritas di Stockbit dengan minimal saldo kalau mau join tuh 10 juta. Gak harus pengguna baru.
pengguna lama, pengguna baru bisa join. Bapak Ibu yang saldo 10 jutanya saham boleh daftar. Kalaupun dalam bentuk cash di RDN boleh daftar. Ya, masukkan kode berapa? R-nya besar R41778. Di mana di menu profile scroll ke bawah ada tulisan external community, masukkan kode tadi R-nya besar R41778. Ya, setelah join, dari mulai tanggal join itu Bapak Ibu dihitung selama sebulan. Akumulasi jual beli itu syarat kedua minimal 50 juta. Bukan dalam satu hari, tapi dalam satu bulan Bapak Ibu transaksinya beli jual saham itu 50 juta itu akan tetap di grup. Kalau tidak mencapai 50 juta otomatis saya keluarkan di grup. Dan juga Stockbit itu nggak permanen. Bapak Ibu bisa keluar kapanpun saja. Kalau berminat, kalau udah nggak cocok, kayaknya nggak cocok nih Bornet Trader nih, ya udah Bapak Ibu bisa keluar, cari untuk external community lainnya ya karena di Stockbit tuh juga banyak external community, tinggal pilih aja. Kalau mau join Bornet Trader coba silakan ya. Bopin target Bopin 900, mudah-mudahan sampai April. Lanjut di MMX yang ditutup di harga 334 terkoreksi 2,9% asing net buy. Kalau dibongkar semuanya di MMX akumulasi tipis. Langsung saja ke tekniknya. Wah, di MMX rawan tiba-tiba ambrol. Saat ini belum ya, kecuali dia balik ke atas 350 minimal. Kalau mau ya 350. Tapi skip aja lah. Menurut saya belum menarik. Atau kalau mau di MMX beli nawar 300 kalau dikasih. Spec buy. Potensi tetap mantul. Kalau dia minggu depan turun ke 300 mantul. Tapi jangan juga berharap langsung mantul ke 380 ya. Kalau dikasih 5%, 6%, bungkus saja. Itu untuk di MMX. Saham terakhir, WiFi yang ditutup di harga 2.250 menguat 13,63%. Asing net sell. Kalau dibongkar semuanya WiFi di distribusi tipis. WiFi kemarin ya di grup swing tuh mau arah hunter tapi gagal. Tapi cut lossnya nggak dalam, cuman 2,5%. Ya nggak masalah. 2,5% sih cut loss bisa diganti hari Senin dari saham lain. Beda cerita kalau cut loss 15%, 10%, nah itu bingung cari gantinya dengan waktu cepat. Kalau cuma 2,5%, 3%, 4% itu sangat mungkin diganti dalam 1-2 hari. Itu kalau Bapak Ibu mau join sama Bornet Trader tuh nanti digantikan, dicarikan saham-sahamnya. Nah, ini info terbaru dari WiFi kemarin, yaitu mau reissue dengan harga pelaksanaan 2.000 per lembar saham dengan rasio 4:5. Jadi efek dilusi itu sekitar 55,56%. Cuman ini tanggal reisunya 17 sampai 23 Juni, masih lama. Cuman sentimennya sudah direspon market kan. Jadi masih digas nggak? Karena ini sudah deket 2.000 ya mungkin saya tes dulu lah. Makanya kemarin saya tuh stop loss aja dulu karena mikirnya ya takutnya ke 2.000. Mungkin nanti di 2.000 baru beli. Siapa tahu pergerakannya walaupun ini belum pasti ya. Bisa jadi sideways. Berapa resistannya 2.400, supportnya 2.000. Nah, jadi kalau kami nggak pakai stop loss kemarin kalau dibawa ke 2.000 kan lumayan dalam tuh. Berapa persen? 15%. Mendingan cut loss 2,5% nanti buyback di 2.000. Kalau dia naik ke 2.380 berarti profitnya beli lebih 10% daripada balik BEP. Nah, itu ya. 10% potong fee kemarin ya dapat 7% daripada balik BEP. Tapi setiap strategi itu ada plus minusnya ya. Jangan disamakan, siapa tahu ada yang nggak pakai stop loss malah average down. Bisa juga kan. Jadi WiFi kalau menurut saya masih ada potensi bisa naik. Cuma naik terbatas. Saya nawar sih kalau dikasih 2.000 itu menarik. Ya, pokoknya ingat harga pelaksanaan 2.000 ya jangan sampai jebol 2.000. Tapi biasanya kebanyakan saham selalu, ini kebanyakan ya nggak selalu, harga pasrah isunya pasti di bawah harga pelaksanaan. Ada beberapa yang di bawah harga pelaksanaan. Makanya saya mau beli di dekat-dekat 2.000. Jadi kalau jebol 2.000 saya buang dulu. Mungkin 1940, 1960, 1950. Mending saya buang. Tapi kalau digas lagi minggu depan ya lihat respon market dulu. Itu aja dulu untuk WiFi. Jadi itu aja untuk WiFi. Kalau pandangan saya kalau ada koleksi itu menarik untuk spec buy. Kenapa? Karena kemungkinan besar dia sideways dulu. Bisa ada potensi bisa kembali tembus 2.400 nanti. Cuman lihat respon market dulu untuk WiFi. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Bornet Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar.
Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.